Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswiku SMA IT Azkia. Untuk pertemuan hari ini kita masih di bab 1 ya. Pertemuan keempat seharusnya, tapi Ustadz baru memberikan materi yang kedua sebetulnya. Nah, pada materi sekarang yaitu tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Sistem pembagian kekuasaan di sini pertama ada macam-macam kekuasaan negara, ya. Jadi dalam konsep kekuasaan di sini yaitu merupakan konsep yang tidak asing bagi kalian. Karena dalam kehidupan sehari-hari konsep ini sering sekali diperbincangkan, baik dalam obrolan di masyarakat maupun dalam berita di media cetak maupun elektronik. Lalu apa kekuasaan itu? Jadi secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang, ya. Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Nah, itu merupakan arti dari kekuasaan. Misalnya, ketika kalian sedang menonton TV, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh untuk belajar. Kemudian kalian mematikan televisi tersebut dan masuk ke kamar atau ruang belajar untuk membaca dan menyelesaikan tugas sekolah. Nah, artinya orang tua kalian memiliki kuasa untuk mempengaruhi anaknya. Itulah kekuasaan. Atau contoh lain dalam kehidupan di sekolah, kalian datang ke sekolah tidak boleh terlambat. Apabila terlambat, tentu saja kalian akan mendapatkan teguran dari guru. Nah, atau di masyarakat misalnya. Di masyarakat kita ketahui bahwa setiap tamu misalnya tinggal di wilayah itu lebih dari 24 jam wajib lapor kepada ketua RT. Artinya setiap tamu yang datang dan tinggal lebih dari 24 jam harus lapor kepada yang berwenang. Nah, contoh-contoh tersebut menggambarkan perwujudan dari kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga. Nah, apakah negara juga mempunyai kekuasaan negara? Tentu saja, ya. Tentu saja negara mempunyai kekuasaan karena pada dasarnya negara merupakan organisasi kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa negara memiliki banyak sekali kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Nah, sekarang adalah menurut John Locke sebagaimana dikutip oleh Rianto pada tahun 2006 halaman 273 pada bukunya bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, ya. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif. Yang ketiga ada kekuasaan federatif. Nah, 3 kekuasaan ini yang pertama itu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Itu adalah kekuasaan legislatif. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan yang ketiga yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, itu menurut John Locke. Lalu ada menurut Montesquieu. Apa saja itu? Yang pertama ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga ada kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, kita jelaskan dulu satu persatu. Kekuasaan legislatif ini yang menurut Montesquieu.
kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Nah, kalau di negara kita yang termasuk kekuasaan legislatif itu adalah misalnya DPR, MPR. Nah, karena merekalah yang membentuk undang-undang sebagai perwakilan dari rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat namanya pun. Itu salah satu contohnya, DPR, MPR merupakan kekuasaan legislatif. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif, ya, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, ya, yang ini, ya. Nah, siapa sebagai pelaksana dalam bernegara yang disebut eksekutif itu? Nah, di sini adalah yang memiliki kekuasaan eksekutif adalah pelaksana, yaitu presiden, jajaran menteri-menterinya. Di daerah ada provinsi, misalnya gubernur, bupati. Nah, mereka merupakan kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Nah, mereka sebagai pelaksana dan diawasi oleh kekuasaan legislatif, yaitu DPR dan MPR. Yang ketiga ada kekuasaan yudikatif. Nah, kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, misalnya kalau diaplikasikan di negara kita yang memiliki kekuasaan yudikatif itu misalnya pengadilan, kejaksaan, terus polisi juga termasuk. Nah, itu mereka memiliki kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, pendapat itu yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Nah, ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Nah, teori Montesquieu ini dinamakan trias politika. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini Ustadz cukupkan sekian. Nah, di sini ada sebuah tugas, ya, silakan kalian pahami tugasnya, Ustadz bacakan. Setelah membaca uraian di atas, nah sekarang coba kalian uraikan dalam satu paragraf mengenai pentingnya kekuasaan negara. Nah, informasikanlah pendapat kalian pada teman yang lainnya, yaitu pentingnya kekuasaan negara. Nah, di sini karena kita belajar daring, untuk tugas ini silahkan kalian boleh ketik di Word atau di tulisan kalian, dan hasilnya coba perlihatkan kepada Ustadz melalui email seperti biasa, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.